Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, mungkin boleh nih Kak, kenalin dulu kesibukannya apa, di cuan apa, gitu kali ya. Singkat dulu aja lah. Iya, ya. Perkenalkan semua para wiwi investor ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Adik Aryat, biasa dipanggil Aryat ya. Baik teman-teman dan sebagainya. Sekarang sih kesibukannya kebanyakan ya lagi ambil S1 dan karena ya apa namanya hobi kan mengenai investasi dan lain sebagainya, ngambilnya tentang analisis pasar modal. Nah, untuk kesibukan saat ini selain jadi content writer di Cuanin, saya juga adalah content riset atau content writer di Ngomongin Uang. Mungkin tahu itu salah satu literasi keuangan yang cukup terkenal juga. Ada YouTube-nya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, saya bekerja di sana sudah hampir 2 tahun lah. Nah, riset-riset konten keuangan, seperti investasi, saham, kripto, personal finance, asuransi dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu sih untuk saat ini kesibukannya dan sebagainya. Oke, lumayan lengkap ya yang ditulis ya. Semua ada. Palu gada banget. Nah, kalau boleh tahu, Ya. aku manggilnya Kak Aryat aja ya? Iya, boleh. Oke, nah kalau Kak Aryat sendiri nih terjun ke capital market tuh udah dari kapan sih, Kak? Kebetulan saya terjunnya itu kalau nggak salah di umur 15 tahun, 14 tahunan gitu. Oke. Ya, itu ya dulu waktu ya bisa dibilang dulu waktu itu tertarik lah. Gimana sih dulu itu ceritanya kita itu searching ceritanya di internet cara ngasilin duit gitu. Tiba-tiba keluaran investasi saham gitu. Nah, belajar ternyata tertarik nih investasi gitu. Nah, karena masih belum cukup umur ya diwakili sama orang tua gitu kan. Nah, dari situ tertarik belajar mengenai investasi, kenallah saham, waktu itu kenallah kripto, bahkan kenallah forex atau mata uang gitu. Dan nah, di sana mulai belajar di dunia keuangan, ketahui apa itu asuransi, tahu apa itu personal finance dan lain sebagainya. Itu sih. 15 tahun tuh muda banget loh, Kak loh. Aku kan tahun belakangan ya. Enggak ya. 15 tahun udah ke investasi, itu orang tua gimana tuh Kak awal-awal? Pasti ada dong kayak sedikit awal ragu gitu karena takutnya ya mereka pikirnya saya itu yang investasi bodong gitu. kan seperti tahu dulu itu masih banyak banget kan tentang investasi bodong gitu, dijanjiin hasil sekian dan sekian dalam waktu cepat, jadi wajar lah mereka khawatir. Tapi seiring berjalannya waktu saya jelaskan ke mereka tentang saham, tentang apa namanya bagaimana investasi saham itu. Mereka paham dan nerima dan ngedukung, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, keren banget nih, orang tuanya sangat amat supportif, keren. Itu kan cerita soal Kak Aryat sendiri. Nah kalau ini gimana nih Kak? Aku tuh ngelihatnya nama Cuanin ini kan cukup unik ya. Itu tuh dapat mana sih idenya? Mungkin ada filosofinya juga Kak? Atau gimana nih? Mungkin boleh diceritain dulu. Nah, untuk Cuanin sendiri itu sebenarnya berdiri baru 1 tahun, belum nyampe 1 tahunan lah, dari tahun 2022 kemarin, Oktober kemarin. Nah, ceritanya itu ya sebenarnya simpel saja Mbak. Sebenarnya karena didasari pengalaman kami di mana kurangnya literasi keuangan di Indonesia gitu. Di mana banyak dari kami sadar bahwa ini nggak bener nih, walaupun kami sudah lihat banyak nih influencer di sana seperti Raymond, sebut saja kan Raymond, Ngomongin Uang, Kak Felicia dan lain sebagainya. Walaupun udah banyak banget, tapi ternyata masih banyak yang nggak kejamah istilahnya nggak kejamah. Nah, oleh karena itu dibuatlah Cuanin ini dan diharapkannya kita itu sebagai pelopor ningkatin literasi finansial di Indonesia gitu ya, dan harapannya bahwa orang-orang Indonesia itu juga bisa meningkat pendapatannya gitu, cuan dari apa yang kita makanya nama Cuanin gitu. Oke, berarti tujuannya kan sangat amat mulia nih ya untuk meningkatkan edukasi literasi finansial ya buat masyarakat yang belum pernah mungkin kalau literasi finansial dengan belum kita dan masih
apa ya, masih ada beberapa orang yang kayak susah banget buat dapat akses itu gitu. Iya, jujur kemarin itu waktu saya balikan, asal saya Sulawesi, asal Sulawesi. Nah, waktu kemarin ke Sulawesi itu banyak banget yang, wah, kok kamu sudah sukses ya di saham ya gitu. Wah, itu bukannya judi gitu, bukannya judi gitu. Nah, dan kalau andaikan saya taruh uangnya 100.000 gitu, kapan jadi 10 juta? Wah, itu kan kayak absurd banget gitu. Nah, iya, jadi memang saya juga pikir awalnya sudah banyak nih yang terliterasi gitu penduduk Indonesia. Ternyata bahwa di kampung saya sendiri, di tempat tinggal saya sendiri itu masih banyak banget yang belum tersentuh sama sekali, masih banyak yang belum tahu mengenai literasi keuangan, apa itu saham, apa itu kripto, personal finance, bahkan masih banyak orang yang menganggap sepele itu sepele kayak BPJS gitu, bahkan sepele gitu. Itu sih. I see, keren banget nih. Cuanin punya apa ya? Visi misinya sangat amat mulia lah ya. Ini selaras sama bebas juga ya. Iya. Mengarah ke sana gitu. Nah, tapi belum ke sana nih, kalau boleh tahu, saat ini Cuanin udah ada di platform apa aja sih, Kak? Kalau sekarang kan aku baru taunya Bang, mungkin ada platform lainnya kah? Untuk saat ini sih masih di IG sama TikTok, Mbak. Masih di IG sama TikTok. Nah, iya, harapannya sih ke depannya bisa mulai ada websitenya, ada YouTube-nya juga gitu, biar kita segmentasinya semakin luas gitu, segmentasi orang, kita bisa cakup lebih banyak orang untuk dia jangkau lah istilahnya. I see. Nah, ini sama aku juga, Cuanin tuh ada buka kelas ya kalau nggak salah ya? Iya, betul banget. Ada buka-buka. Ada trading bootcamp yang diadakan oleh Cuanin, baik itu untuk kelas saat ini untuk barusan 2 produk yang ini, satunya tentang saham dan satunya itu lagi reksadana gitu. Nah, kedepannya mungkin akan diluncurkan juga untuk kelas cryptocurrency juga dan sebagainya. Itu sih, Mbak. I see. Nah, kalau misalkan aku ngelihat kan di Instagramnya Cuanin ini lebih fokus ke investasi saham dan kripto ya. Ada nggak sih sebenarnya aset kelas yang lain yang emang dibahas juga sama Cuanin, selain tadi kan kakak sempat bahas soal reksadana, atau mungkin nanti akan ke forex juga, atau mungkin ke yang lain juga, itu gimana tuh? Oh, tentu pastinya, karena ya kita tahu aset kelas itu kan ada banyak kan, ada derivatif, ada real estate, dan aset-aset lainnya. Nah, dan masyarakat itu nggak hanya tertarik pada satu aset kelas saja gitu. Setiap orang itu pasti aset kelasnya itu berbeda-beda gitu. Ada yang tertarik dengan real estate, ada yang tertarik dengan saham, ada yang tertarik dengan cryptocurrency, ada yang tertarik dengan pasar uang saja seperti deposito dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya untuk bisa menjangkau itu pasti kedepannya akan sampai ke sana. Cuma pasti Cuanin juga akan berpikir bahwa kami itu tidak semena-mena langsung bahas ini. Kami pasti cari profesionalnya terlebih dahulu yang handal di bidang tersebut. Karena kami tidak mau apa yang kami berikan ke masyarakat atau kepada audiens kami itu abal-abal lah istilahnya, informasi abal-abal gitu. Itu sih harapannya, Mbak. Oke, I see. Keren. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Kak Aryat sendiri saat ini udah invest di apa aja sih, Kak? Untuk sekarang ya karena saya masih muda juga lah, ya, namanya orang muda pasti tertariknya sama saham, kripto gitu. Ada juga kayak reksadana gitu, reksadana untuk jaga inflasi aja gitu, untuk dana darurat dan lain sebagainya. Nah, kedepannya insya Allah juga kalau andaikan sudah ada modal juga, insya Allah sudah mulai ke aset kelas lainnya gitu. Kebanyakan sih di saham dan cryptocurrency ya. Nah, itu diversifikasinya gimana Kak? Kalau dari Kak Aryat sendiri? Kalau dari saya sendiri, Mbak, diversifikasi ini kebanyakan ya, kan setiap orang itu beda-beda, tergantung dari profil resikonya, gimana tujuan investasinya, dan bagaimana dia toleransi resikonya gitu, bagaimana toleransi resikonya. Nah, untuk saya sendiri, karena berhubung melihat saya juga masih muda lah, istilahnya saya juga masih muda,
apa namanya, kondisi keuangan saya masih akan growth lah, istilahnya masih akan bertumbuh, maka saya itu kebanyakan alokasinya bisa 30% atau bahkan lebih dari itu di cryptocurrency, karena saya mengharapkan capital gain yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan portofolio saya gitu. Nah, dan sisanya itu di saham, tapi itu pun di saham juga saham-saham defensif ataupun beberapa saham siklikal gitu, yang growth-nya itu agak stabil gitu. Jadi kebanyakan biar portofolio saya tuh berimbang lah istilahnya, biar portofolio saya berimbang. Jadi untuk saham-saham itu saham-saham defensif aja, seperti di healthcare, kesehatan, apa namanya, consumer goods gitu, dan juga seperti saham-saham BUMN yang bergerak di bidang yang kita butuhkan lah sehari-hari, kayak listrik, apa namanya, gas dan lain sebagainya, kayak gitu sih Pak. Tapi lain cerita kalau andaikan misalnya untuk mereka yang punya profil resiko lebih konservatif gitu, pengen lebih, kalau mereka pengen, saya mau investasi saham nih, tapi saya nggak pengen kayak deg-degan atau gimana gitu istilahnya. Nah, kita tahu kan gimana volatilitas saham dan kripto, apalagi kripto kan, apalagi kripto itu volatilitasnya tuh bikin deg-degan gitu, bahkan bisa tidak tidur semalaman. Iya, bisa tidak tidur semalaman gitu. Nah, adapun untuk mereka itu apalagi mereka kalau dilihat dari misalnya umurnya juga, misalnya mereka udah 30-an ke atas atau 40-an ke atas, di mana kondisi keuangannya mereka ini bukan growth lagi, tapi harus dijaga gitu, harus dijaga lah istilahnya. Nah, mereka ini harus lebih kebanyakan di saham aja, itu pun di saham-saham defensif. Seperti saya bilang tadi, kesehatan, yang mana mereka itu bagikan dividen rutin. Adapun kalau andaikan ada gejolak ekonomi, gejolak makroekonomi seperti COVID kemarin, mereka itu nggak turun dalam seperti saham-saham siklikal lainnya gitu. Nah, bahkan untuk di cryptocurrency pun itu hanya untuk mengejar capital gain gitu, mengejar sedikit dari capital gain. Karena kalau andaikan memang kalian yang kondisi keuangannya itu udah di atas lah istilahnya, ada juga modal yang berlebih, walaupun hanya menaruh 5-10%, nah tapi nominalnya itu besar, di cryptocurrency itu kita tahu kan Mbak, dia itu kenaikannya bisa sampai 10 kali lipat, 15 kali lipat gitu. Dan nah, berbeda dengan saham yang mungkin ya bisalah segitu tapi butuh bertahun-tahun. Nah, cryptocurrency seperti kita tahu kenaikannya itu kebanyakan 500%, 600%, bahkan ada yang 1000-2000% gitu. Nah, seperti itu sih Mbak. Jadi ini juga tergantung dari profil resiko masing-masing, kondisi keuangannya, usianya gitu. Serta yang paling penting tujuannya investasi itu apa. Kalau saya untuk sendiri, karena tujuan investasi saya untuk ya di masa depan gitu, ada uang di masa depan nanti, kondisi keuangan bertumbuh dan lain sebagainya, maka saya mengambilnya lebih beresiko lah istilahnya, lebih beresiko gitu. Ya masih muda juga kan gitu. Udah ya jiwa. Gitu sih Mbak. Iya, jiwa muda itu masih bergejolak gitu. Oke, baik. Nah nih kalau misalkan balik lagi ke cuan nih, yang dimana ini di 2023 ini, aku pengen minta pendapat nih, apa sih yang dilihat sama cuanin di 2023 ya tadi, khususnya untuk investasi saham dan kripto. Nah, aku juga pengen, kalau saham kan mungkin aku sedikit tahu lah ya. Kalau kripto nih, yang aku tuh nggak emang into banget dan emang belum pernah menjamah, itu sekarang keadaannya lagi kayak gimana tuh Kak, kalau betul? Oke. Untuk sebenarnya kalau dilihat dari makroekonomi sendiri, ya lagi berat-beratnya ya buat saham ataupun kripto ini.